Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8A dan 8B, hari ini tanggal 20 Januari 2021. Kita akan membahas tugas pada tanggal 18 Januari 2021 hari Senin kemarin. Itu yaitu LKS halaman 11 nomor 2, 4 sama 5 ya. Oke, nomor 2. Nomor 2 soalnya berbunyi, sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 150 km, kemudian ke arah selatan sejauh 200 km. Hitung jarak kapal sekarang dari tempat semula. Oke, kita akan mencoba menggambarnya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu nih arah mata angin. Nah, kalau ke atas biasanya itu arah utara. Lawannya utara adalah selatan. Nah, utara di atas, selatan di bawah, berarti timur di kanan. Maka lawannya timur adalah barat. Ini harus kalian tahu ya. Selanjutnya kita coba baca soalnya kembali. Oke, ada sebuah kapal berlayar ke arah timur. Nih, kapal berlayar ke arah timur. Timur nih ya. Sejauh 150 km. Lalu ke arah selatan. Nih dari timur dia ke arah selatan sejauh 200 km. Oke. Jadi itu salah ya nak. Kalau ke timur ke kanan, berarti kalau ke selatan dari timur berarti dia turun ke bawah ya. Ke selatan sepanjang 200 km. Oke. Habis dari selatan dia kemana? Setelah itu ternyata pertanyaannya adalah hitung jarak kapal dari tempat semula sampai tempat sekarang. Nah, ini tempat semulanya kan di sini. Tempat sekarangnya di sini. Nah, jarak kapal sekarang dari tempat semula. Nah, ini kalau pertanyaan seperti ini bisa dua cara nih. Yang pertama, jarak yang dilalui bisa kita hitung nih ya. Dari ini Ibu kasih titik A, titik awal, titik B waktu dia ke timur, habis itu titik C waktu dia ke selatan. Nah, soal seperti ini bisa kalian kerjakan dengan berbagai macam cara, yang penting logis aja. Situ kan bilang jarak dari titik awal ke titik sekarang. Nah, berarti bisa saja dong ditanyain jarak dari jarak yang sudah dilalui dia. Nah, kalau misalnya jarak yang telah dilalui berarti dari titik A ke titik B itu berapa? 150 km. Nah, dari titik B ke titik C itu berapa? 200 km. Maka jarak yang dilalui kita tinggal jumlahkan saja, jadi 350 km. Nah, menurut Ibu, jarak kapal sekarang dari tempat semula maksudnya itu adalah jarak terdekat. Nah, jarak terdekat itu adalah kita tarik suatu garis dari tempat semula ke tempat sekarang. Nah, jadi kalau bentuknya seperti ini, kelihatan ya bentuknya jadi segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku berarti kita harus menggunakan teorema Pythagoras. Nah, jawaban yang kedua, jarak terdekat dari tempat semula adalah A ke C, gitu ya. Jarak terdekat dari tempat semula adalah A ke C, yaitu
Nah, A ke C kita lihat ini adalah sisi miring, bener nggak? Ini adalah sisi miring. Berarti kita harus mencari sisi miringnya. Sisi miring sama dengan akar sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Nah, dengan akar sisi datarnya yang mana? Sisi datar itu berarti yang 150 km. Sisi tegaknya adalah yang 200 km. Berarti tinggal kita masukin 150 kuadrat tambah 200 kuadrat sama dengan 150 kuadrat itu 15 kali 15 adalah 225 tambah nolnya 2 karena dia kuadrat ya. Sekarang 200 kuadrat 2 kali 2 itu 4. Di sini nolnya 1 2 berarti karena dikuadratin jadi 4. Tuh 2 3 4. Nah, maka 22.500 ditambah 40.000 berarti ini ya 62.500. Oke, jangan lupa akarnya karena ini masih dalam akar. 625 itu adalah 25 kali 25. Berarti ini akar 625 itu adalah 25. Ingat di sini masih ada 20, berarti nolnya keluar 1. Jadi akar 62.500 adalah 250 kilometer. Jadi untuk pertanyaan nomor 2, karena kalimatnya kurang tepat, menurut Ibu ada 2 jawaban, yaitu jarak yang telah dilalui bisa jarak yang telah dilalui yaitu dari A ke B ditambah B ke C, maka hasilnya adalah 350 km. Yang kedua, jarak terdekat dari tempat semula yaitu dari titik A ke titik C. Nah, jarak terdekatnya berarti kita ambil teorema Pitagorasnya. Nah, yaitu kita gunakan rumus sisi miringnya. Maka hasilnya adalah 250 km. Nah, selanjutnya kita akan bahas nomor 4. Nomor 4, diketahui sebuah kubus ABCD EFGH itu panjang BE-nya dari titik B ke E itu adalah akar 48. Nah, pertanyaan yang pertama yang A itu adalah panjang dari AB, panjang A ke B. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita pindahkan dulu gambarnya. Kita bisa ambil segitiga A, B, E. Nah, B ke E adalah akar 48. A ke B dan A ke E itu sama panjangnya. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kubus. Jadi si rusuk-rusuknya memiliki panjang yang sama. Oke, cara mengerjakannya adalah karena kita mencari AB dan AB itu sama dengan AE. Kita tulis dulu ya, AB sama dengan AE. Kita misalkan dia adalah sebuah variabel X. Nah, jadi yang kita ketahui adalah BE. BE itu adalah sisi miring ya. Sisi miring sama dengan akar sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Sisi datarnya berapa? Sisi datarnya itu adalah AB, sedangkan AB kita udah tulis X kuadrat. Sisi tegaknya berapa? Sisi tegaknya juga AE. AE kita juga tadi udah misalkan menjadi X, jadi X kuadrat. Sisi miringnya berapa? Sisi miring itu adalah BE, berarti sisi miringnya adalah akar 48. Nah, sampai sini paham ya? Kita cuma tinggal masukkan saja. Selanjutnya, sebelah kiri ada akar, sebelah kanan ada akar. Karena dua ruas kiri dan kanan sama-sama ada akar, berarti akarnya ini bisa kita hilangkan. Jadi di sini 48 sama dengan X kuadrat tambah X kuadrat. X kuadrat tambah X kuadrat. 1 ayam tambah 1 ayam menjadi 2 ayam. Ayamnya itu apa? X kuadrat. Paham ya? Paham. Nah,
Selanjutnya karena variabelnya di sebelah kanan, Ibu mau pindahkan ke sebelah kiri biar lebih gampang. Jadi 2x kuadrat sama dengan 48. Selanjutnya karena kita ingin mencari x kuadrat, maka 2 yang tidak diperlukan ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Karena dia di sebelah kiri adalah perkalian, maka kalau pindah ke kanan jadi pembagian. Jadi 48 per 2. Berapakah 48 per 2? Yaitu 24. Nah, x kuadratnya adalah 24. Maka x-nya adalah akar 24. Oke, selanjutnya kita udah tahu kan x-nya adalah akar 24. Kita kembalikan lagi ke pertanyaan tadi. Yang ditanya adalah panjang AB, di mana panjang AB sama dengan panjang AE, dan itu kita misalkan jadi x. Dan x tadi kita sudah dapat akar 24, maka panjang AB sama dengan akar 24. Dapat yang A. Sekarang pertanyaan yang B. Oke, pertanyaan yang B adalah panjang dari H ke B. Nah, seperti yang udah Ibu contohkan pada tanggal 18 Januari 2021 hari Senin kemarin, kalau misalnya kita mau mencari panjang HB, berarti kita harus mencari garis bantu BD dan HD. Nah, BD ini dia sama dengan BE. Kenapa? Karena dia adalah diagonal bidang dari kubus. Nah, jadi BD itu sama dengan BE, maka BD itu panjangnya akar 48. Sedangkan HD itu sama dengan EA ataupun AB. Kenapa? Karena HD itu adalah rusuk kubus. Nah, rusuk kubus itu memiliki panjang yang sama semua. Beda sama balok ya. Kalau balok kan panjangnya beda-beda tuh. Nah, tapi kalau kubus semua panjangnya ini sama. Rusuk-rusuknya ya. Kalau diagonalnya beda-beda, tapi kalau rusuk-rusuknya panjangnya sama. Maka panjang HD itu sama dengan AE. Berapa tadi yang kita cari? Akar 24. Nah, selanjutnya kita akan menggambar untuk mempermudah kita mencari panjang HB. Oke, selanjutnya kita sudah menggambar ya, udah melepas segitiga siku-siku yang akan kita gunakan. Pertanyaannya adalah H ke B. H ke B itu merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku HDB. Nah, sisi miringnya itu rumusnya sama seperti yang lalu-lalu, sudut sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Maka sisi miring sama dengan sisi datar itu adalah akar 48 dikuadratkan ditambah akar 24 dikuadratkan. Nah, sisi miring sama dengan kemarin udah Ibu ajarkan ya bagaimana cara menghitung akar yang dikuadratkan. Berarti akarnya hilang, sisa 48. Bukan sisa tapi hasilnya adalah 48. Selanjutnya akar 24 dikuadratkan berarti hasilnya adalah 24. Kita hitung lagi nih, sisi miring sama dengan akar 72 ya. Oke, 72. Sip, sampai sini selesai, nggak masalah. Karena sisi miringnya kita sudah ketahui adalah akar 72, berarti di sini adalah akar 72. Maka HB-nya adalah akar 72. Selanjutnya yang C. Selanjutnya soal ketiga itu ada ditanyakan panjang A ke P, di mana P adalah titik tengah antara garis E ke G. Nah, berarti kalau titik tengah EP, PG itu jaraknya sama, yaitu setengah dari EG. Nah, EG itu berapa? EG itu tadi kita udah ketahui ya, EG itu kan sama dengan EB. Berarti EB-nya itu kan akar 48, berarti EG-nya juga akar 48.
Karena EG-nya akar 48, berarti EP-nya adalah setengah dari EG. Berarti EP sama dengan akar 48 per 2. Ini kita simpan dulu. Nah, selanjutnya, karena yang ditanyain adalah AP, kita perlu garis bantu lainnya agar bisa membentuk sebuah segitiga siku-siku. Berarti kita ambil EA. EA itu tadi udah dapet ya. EA atau AE yaitu akar 24. Selanjutnya kita akan menggambarkan segitiga siku-siku yang kita perlukan. Oke, ini udah Ibu gambar ya. Jadi kita perlu segitiga siku-siku AEP. Pertanyaannya adalah A ke P. A ke P ini merupakan sisi miringnya. Nah, berarti kita bisa gunakan nih rumus Pitagoras mencari sisi miring. Sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Maka sisi miringnya sama dengan akar sisi datarnya berapa? Akar 48 per 2 yang dikuadratkan ditambah sisi tegaknya. Berapa sisi tegaknya? Akar 24 dikuadratkan. Nah, maka sisi miring sama dengan yang di atas itu 48, karena akar 48 kali akar 48 maka akarnya hilang, hasilnya adalah 48. 2 pangkat 2 yaitu 4 ditambah akar 24 kali akar 24 maka hasilnya adalah 24. Selanjutnya sisi miring sama dengan, masih di dalam akar, kita samakan penyebutnya. Di sini 48 ditambah 4 bagi 1 4 kali 24 berarti 4 kali 4 16, simpan 1, 4 kali 2 8 9 96 ya. Oke, maka sisi miring sama dengan akar ini per 4. 48 tambah 96. 8 tambah 6 14 1 10 14 144 per 4. Ini 144 per 4 yang diakarkan, itu artinya akar 144 per akar 4. Nah, akar 144 itu berarti 12 ya. 12 kali 12 kan 144. Berarti kalau akar 144 hasilnya adalah 12 per akar 4. Akar 4 itu berarti 2 kali 2. Berarti akar 4 hasilnya adalah 2. Maka sisi miringnya adalah 12 per 2, hasilnya adalah 6. Jadi untuk panjang AP itu sama dengan 6 cm. Oke, selesai ya soal yang nomor 4. Selanjutnya Ibu akan bahas soal nomor 5. Oke, sekarang untuk yang nomor 5. Itu ada sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dan juga ada sebuah bidang di tengah-tengah nih. Membagi nih yang pink, Ibu kasih warna pink ya. Nah, baloknya ini dari A ke B itu 8 cm, B ke C 6 cm, dan C ke G ada 4 cm. Pertanyaan yang pertama, luas dan keliling dari bidang ACGE. ACGE ini berarti yang pink nih. A, C, G, E. Berarti yang pink ini ya bidang yang ditanyain. Nah, kalau kita gambar ulang, bidang itu adalah sebuah persegi panjang. A, C, G, E. Nih ya, sebuah bidang persegi panjang. Jadi kalau persegi panjang, maka rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya ini adalah AC. A ke C. A ke C kita udah tahu belum? Belum. Karena kita belum tahu A ke C berapa, kita harus cari tahu nih A ke C berapa. Nah, sebelum kita cari tahu A ke C, apakah kita sudah tahu C ke G? Sudah ya, dari soal yaitu 4 cm. Berarti kita tulis dulu nih C ke G nya 4 cm.
Kita tinggal cari A ke C. Untuk mencari panjang A ke C, berarti kita harus gunakan Pitagoras lagi nih, yaitu kita ambil dari A, B, C, segitiga A, B, C. Kita ambil ya, Ibu gambar dulu di sini. Segitiga A, B, C. Siku-sikunya di B. A ke B kita udah ketahui dari soal yaitu 8. B ke C kita tahu dari soal 6. Berapakah A ke C? Ini adalah sisi miring. Nah, maka sisi miringnya adalah akar sisi datar kuadrat tambah sisi tegak kuadrat sama dengan sisi datarnya itu adalah 8 kuadrat ditambah sisi tegaknya adalah 6 kuadrat. Maka sisi miring sama dengan 8 kali 8 64 tambah 6 kali 6 36. Sehingga sisi miringnya adalah akar 100 yaitu 10. Berarti karena sisi miringnya itu 10 di dalam segitiga siku-siku ini, berarti panjang AC adalah 10. Kita taruh ke dalam persegi panjang yang ini. Nah, paham ya? Nah, selanjutnya kita mencari luas dari bangun ACGE. Panjangnya udah kita ketahui yaitu 10. Lebarnya kita tahu 4. Jadi luasnya panjang kali lebar yaitu 40 cm kuadrat. Paham ya? Selanjutnya yaitu keliling. Oke, selanjutnya adalah keliling dari bangun ACGE. Kalau keliling berarti itu kita tinggal, biar kelihatan ya gambarnya, Ibu taruh di sampingnya aja. Nah, keliling ACGE itu berarti mengelilingi bangun ini. Berarti tinggal dijumlah aja nih. AC ditambah CG ditambah GE ditambah EA berarti AC-nya itu berapa? 10. CG-nya berapa? 4. GE-nya berapa? 10 ya, karena ini sama ini panjangnya sama. EA-nya berapa? 4. Berarti kita tinggal jumlahkan nih. 10 tambah 10 20 tambah 4 tambah 4 8, berarti 28 cm. Gampang ya yang A? Selanjutnya yaitu yang B. Apa pertanyaan yang B? Pertanyaan yang B yaitu panjang diagonal A ke G berapa? Nah, panjang diagonal A ke G berarti kita tarik garis lurus dari A ke G ini ya, yang spidol oranye. Nah, kalau misalnya kita ambil garis lurus ini berarti ini kita bisa menggunakan nih gambar persegi panjang yang tadi kita udah gambar. Nah, ini ya, yang ditanyain adalah garis A ke G. Nah, A ke G ini bisa kita ambil segitiga siku-sikunya di mana, yaitu di C bisa, di E bisa. Berarti kita bisa cari dengan rumus teorema Pitagoras. Ibu gambar ulang di sini ya. Ibu mau ambilnya di sini. A, G, C. Di mana AC kita tahu itu adalah 10 cm, C ke G itu kita tahu adalah 4 cm, dan siku-sikunya di sini. Ini adalah sisi miringnya. Maka kita akan mencari sisi miringnya yaitu akar sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Maka sisi miring sama dengan akar sisi datarnya adalah 10, jadi 10 kuadrat ditambah sisi tegaknya adalah 4 kuadrat. Maka sisi miring sama dengan akar 100 ditambah 16. Berarti sisi miring sama dengan akar 116. Sampai di sini udah bener ya, nggak masalah. Jadi panjang AG, nih panjang AG adalah akar 116. Selesai.
Soal nomor 5 yang B. Oke, untuk pembahasan tugas pada tanggal 18 Januari 2021 kemarin cukup sampai di sini. Untuk materi selanjutnya Ibu akan kirimkan videonya kembali hari ini juga. Oke, jadi hari ini ada 2 video, yaitu yang pertama pembahasan tugas hari Senin tanggal 18 Januari 2021, dan video yang kedua adalah materi hari ini yang akan Ibu lanjutkan atau materi selanjutnya dari teorema Pythagoras. Simak baik-baik videonya ya.